Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, topik yang akan saya bawakan ini merupakan topik yang saya sampaikan pada talkshow di Royal Plaza tanggal 13 November 2021 atas undangan dari Asosiasi Ekoprint Indonesia. Mengingat acara tersebut tidak di-share melalui media online, sehingga bagi Anda yang tidak hadir pada acara tersebut tidak bisa mengikutinya. Oleh karenanya, saya mencoba untuk membuat rekaman dari acara tersebut agar bisa saya bagikan link dari rekaman ini kepada teman-teman semuanya. Judul keseluruhan dari topiknya adalah Wastra Nusantara dan bahan tekstil yang digunakan. Topik ini akan saya bagi menjadi dua. Jadi 15 menit pertama membahas tentang Wastra Nusantara, sedangkan sisanya adalah membahas pengenalan serat tekstil. Karena topik yang kedua ini panjang, maka akan saya buat berseri. Teman-teman, kita masyarakat Indonesia begitu mencintai batik. Begitu cintanya pada batik sehingga semua kain-kain Nusantara disebut dengan istilah batik. Kita menyebut batik jumputan, batik sibori, batik sasirangan, hingga batik ekoprint. Teman-teman, hendaknya kita mengetahui bahwa definisi batik ya yang benar itu adalah teknik menghias kain menggunakan perintang warna berupa lilin panas. Kalau lilin dingin tidak termasuk ya. Menggunakan alat yang disebut canting. Dua topik ini, dua syarat ini menggunakan perintang warna berupa lilin panas dan menggunakan canting tidak cukup. Karena perajin-perajin, seniman-seniman di luar negeri semua atau banyak yang menggunakan teknik ini. Dan mereka menyebut juga dengan batik. Karena apa? Kosakata batik dan juga kosakata ikat telah menjadi kata serapan di dalam kamus bahasa Inggris. Sehingga kita tidak bisa mengklaim kalau ada batik negara mana, negara misalnya batik Cina, batik Malaysia, batik Sri Lanka, itu sah-sah saja. Karena istilah batik itu adalah sudah menjadi kata serapan. Sepanjang itu ada keterangan di belakangnya. Batik Cina, ya, bukan batik Indonesia. Lalu kalau kita menyebut batik Indonesia yang diakui oleh UNESCO, itu harus dilengkapi dengan definisi berikutnya. Memiliki motif-motif tertentu, di mana masing-masing ornamen pada motif itu memiliki nama dan makna. Jadi tidak sembarangan. Tidak semua gambar yang dipakai untuk menghiasi batik itu adalah representasi batik Indonesia. No, salah. Jadi menggunakan perintang warna berupa lilin panas, cara menggoreskan motifnya menggunakan canting, memiliki motif-motif tertentu, dan masing-masing ornamen memiliki makna dan nama. Itu yang betul. Ya. Kalau Anda memerlukan referensi, coba Anda lihat buku Ibu Sri Sudewi Samsi, buku Pak Sewan Susanto, buku Pak Darmono. Ya. Masih ada satu lagi. Dan yang terakhir, masing-masing motif tadi memiliki kegunaan di dalam pemakaian. Nah, kalau ketiganya tadi, keempatnya tadi sudah dipenuhi, maka itulah definisi dari batik Indonesia. Saya ulang, unsurnya adalah perintang warna dari malam panas. 2, menggunakan canting.
Yang ketiga, ornamen tertentu dan memiliki kegunaan tertentu. Nah, itu adalah batik. Ya. Kalau kemudian disederhanakan, silakan saja. Tetapi seperti Anda mengenal ayam. Kita mengenal ayam geprek, Anda mengenal ayam bakar. Apakah ayam geprek itu adalah ayam? Ya, ayam. Tetapi tidak bisa bertelur, tidak bisa berkokok. Sehingga janganlah menggampangkan definisi batik. Definisi batik harus dibatasi. Kalau sekarang ada batik ini, batik itu silakan. Tetapi ada nama belakangnya. Batik art, batik abstrak, batik lukis, silakan. Sehingga ada batik Cina, ada batik Sri Lanka, boleh saja. Baik, saya teruskan. Jadi jangan salah menggunakan istilah batik, di mana banyak sekali orang menggunakan batik Sasirangan, batik Sibori, batik Ekoprint. Ditantikan ya, kesalahkaprahan itu. Akan lebih bijaksana kalau kita menggunakan istilah generik untuk menyebut kain-kain tersebut, yaitu wastra Nusantara. Wastra di dalam bahasa Sanskerta artinya kain, tetapi juga sekaligus berarti busana. Untuk menyebut istilah kain saja, kita menggunakan istilah cita. Ya. Baik, saya akan ceritakan bagaimana hikayat dari wastra Nusantara tadi. Teman-teman, pada tahun 1950, Presiden Soekarno menyampaikan keinginannya agar batik yang semula pada saat itu sangat dominan sebagai batik keraton, batik Solo, batik Jogja, batik Pekalongan, agar dikenal sebagai budaya khas Nusantara, dikembangkan sebagai batik Nusantara, bukan sebatas identitas kedaerahan tertentu, melainkan rangkuman kekayaan wastra Indonesia yang mampu menyatukan rasa kebangsaan. Saat itu, seniman batik yang diberi mandat untuk menciptakan batik Nusantara itu adalah Gotik Suan. Gotik Suan muda waktu itu yang pakai kacamata ini. Sedangkan ini adalah Pak Yop Ave. Ya. Dialah yang mendapatkan mandat dari Bung Karno untuk menciptakan batik Nusantara. Nah, sampai tahun 60, jadi periode dari 1950 hingga 1960, keinginan Bung Karno untuk membuat batik Nusantara tadi sudah mulai dikembangkan dengan memberikan mandat kepada Iwan Tirta, kemudian juga Ibu Sud, ada juga Obin yang saat itu masih sangat muda ya. Obin sekarang baru berusia 67 tahun. Saat itu masih belasan tahun 60-an. Nah, pada saat itu ada juga Uy Sujun, tokoh legendaris batik dari Pekalongan. Pada saat itu, Bung Karno sedang memikirkan, karena pada tahun 1962, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games keempat, di mana akan kedatangan banyak tamu dari negara-negara Asia. Asian Games ya, bukan SEA Games, ya, Asian Games, seluruh Asia. Pada saat itu, Bung Karno memikirkan untuk mendirikan yang pertama adalah Hotel Indonesia. Keinginannya mendirikan Hotel Indonesia ini ilhamnya ketika Bung Karno mengunjungi gedung PBB, karena beliau seorang arsitek dan ingin bahwa di Indonesia akan ada gedung semegah itu. Maka dia menghubungi arsitek yang mendirikan gedung PBB tadi untuk membuatkan Hotel Indonesia. Dan inilah desainnya pada awal. Selain Hotel Indonesia, waktu itu juga ada
Hotel Borobudur di Lapangan Banteng, kemudian Hotel Arya Duta di Menteng. Nah, dengan didirikannya hotel-hotel bertaraf internasional tadi, maka dibutuhkanlah kain-kain Nusantara sebagai bahan interior yang menyatakan keindonesiaan atau ciri khas dari Nusantara yang akan dibawa di dalam imajinasi setiap tamu luar negeri yang hadir. Di mana kita memiliki wastra-wastra yang luar biasa, meliputi selain batik tulis ya, batik tulis yang pertama disebut oleh Bung Karno, kemudian tenun tradisional, mulai tenun songket, ya, tenun ikat, tenun tapis, di mana tenun tapis ini merupakan salah satu jenis wastra sulam, kain sulaman, kain bordir, bordir tangan. Ya. Kemudian kita juga mengenal kain sulam kasak dari Aceh, kain upuh, sulaman dari Gayo, Aceh juga. Kemudian ada kain kofo dari Sulawesi Utara, dari Sangir Talaut. Ada kain bebali dari Bali. Itu semuanya disebut sebagai adiwastra Nusantara. Jadi saya ulang sekali lagi, batik tulis, tenun tradisional, dan juga seni sulam. Wastra dengan nilai seni yang dibuat menggunakan teknik, ketekunan, dan skill tinggi. Itulah yang menjadi ciri kenusantaraan atau keindonesiaan yang dilihat secara visual. Ketika waktu bergeser, semakin banyak orang menginginkan benda-benda berharga untuk menghiasi hidupnya, tetapi di lain pihak kebutuhan hidup sehari-hari semakin banyak, maka muncullah penggantinya, wastra-wastra yang nilainya katakanlah lebih terjangkau, yaitu jumputan, sasirangan, shibori, dan akhirnya ekoprint. Nah, kain-kain inilah yang selanjutnya disebut sebagai wastra Nusantara.